sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita bernyanyi, jadikan aku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku bawa hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mezbah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam kekemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air,
dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang kehidupan bangsa Israel di hadapan Allah. Bagaimana mereka telah diperdamaikan Allah melalui hari raya pendamaian, korban penghapus dosa yang boleh mereka persembahkan kepada Allah, sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah dan mereka layak di hadapan Allah. Namun tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika pendamaian itu telah selesai, Allah tetap berfirman kepada Musa dan memerintahkan kepada Imam Harun supaya menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel, supaya bangsa Israel tetap menjaga kekudusan mereka dengan melakukan setiap aturan-aturan yang telah Tuhan tentukan untuk boleh tetap layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajarkan Tuhan untuk taat akan setiap peraturan yang boleh diberikan Allah. Bukan sesuka kita untuk datang kepada Allah, tapi Allah memiliki peraturannya sendiri, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan peraturan itu, sehingga kita tidak lari daripada jalan Tuhan, sehingga kita tetap memuliakan Tuhan Allah. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini adalah mengajarkan kita untuk tetap mengarahkan setiap hati kita kepada Allah dalam setiap perbuatan kita lewat peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan telah berfirman bahwa ketika kita sedang menyembelih seekor binatang, kita harus membawanya ke depan pintu kemah pertemuan supaya boleh dipersembahkan kepada Allah sebagai korban keselamatan. Ialah suatu peraturan yang diberikan Allah mengingat bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, ketika mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan, mereka melupakan Tuhan. Di tengah perjalanan mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Allah lain, kepada jin-jin. Mereka membuat patung menyembahnya dan tidak menyembah kepada Allah, sehingga Allah murka kepada bangsa Israel. Allah marah kepada mereka atas setiap tindakan dan perbuatan mereka, sehingga Allah hari ini menyampaikan kepada kita bahwa untuk boleh tetap dalam koridor Allah, kita harus ikut setiap aturan yang telah dibuat Allah, sehingga hidup kita tetap tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa peraturan mungkin hidup kita akan kacau balau. Sama halnya ketika kita berlalu lintas atau melakukan setiap aktivitas dimanapun, ada banyak peraturan yang boleh tertempel, sehingga kita boleh mengikuti peraturan itu, sehingga kita boleh berjalan dengan selamat, boleh sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Aturan dibuat Bapak Ibu supaya hidup kita tetap terarah, supaya hidup kita tetap disiplin. Sehingga Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, ketika mereka sedang menyembelih ekor binatang, mereka harus tetap membawanya ke depan pintu kemah pertemuan, sehingga itu boleh dipersembahkan oleh imam sebagai korban keselamatan di hadapan Allah. Tujuannya adalah supaya bangsa itu tidak melupakan Allah, supaya bangsa itu tidak kembali kepada tingkah laku mereka yang dulu, yang melupakan Allah, yang pergi mencari Allah yang lain, menyembahnya, mempersembahkan korban persembahan kepada Allah lain. Ini adalah suatu ketetapan yang diberikan Allah, bahwa setiap orang Israel yang sedang menyembelih binatang harus membawanya ke depan kemah pertemuan dengan tujuan supaya hidup kita tetap tertuju kepada Allah, hidup kita tetap sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita boleh diberkati Allah. Mari kita boleh melihat tadi Bapak Ibu, setiap orang yang tidak membawanya ke depan pintu perkemahan itu dianggap berzina secara rohani, dia akan dihukum oleh Allah, dia akan mengalami penghukuman itu. Walaupun dia sudah berdamai dengan Allah, tetapi dia melanggar kehendak Allah, maka kita sebagai manusia yang berdosa akan dihukum oleh Allah atas setiap perbuatan kita. Sehingga Bapak Ibu, setiap peraturan yang boleh diberikan Allah memiliki makna supaya hidup kita tetap tertuju kepada Allah, tidak lari daripada
koridor yang telah Tuhan tentukan, sehingga hidup kita tetap boleh berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah suatu ketetapan yang diberikan Allah. Sesuatu yang akan kita persembahkan kepada Tuhan harus sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah, sehingga kita tidak terlena oleh si iblis yang sedang berkeliling memutari kehidupan kita, sedang mengaum-ngaum, siap menerkam ketika kita sedang lalai, dan kita akan diterkam, dibawa keluar daripada jalur Allah. Tetapi ketika kita berada di dalam jalur Allah, kita akan tetap tertuntun, tetap berada di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah jangan pernah kita langgar. Peraturan yang telah ditetapkan Allah, mari kita lakukan dengan sesuai firman Tuhan Allah, maka hidup kita akan semakin diberkati Allah. Allah akan senang dengan kehidupan kita, maka Dia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya berlimpah dalam kehidupan kita. Ketika kita berkendara Bapak Ibu, dan kita melanggar setiap rambu-rambu yang telah ditentukan, maka pihak yang berwajib akan memberhentikan kita dan akan memberikan kita surat tilang, atau lebih parah lagi, kendaraan yang akan kita sedang kita kendarai itu akan disita, sehingga kita tidak bisa melakukan perjalanan kita kembali. Demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak ikut akan setiap aturan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita, sehingga kita tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kasih karunia yang telah diberikan Allah, mari kita genggam dengan erat. Kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah, sehingga Allah akan memberkati kehidupan kita. Jangan pernah lari dari koridor Allah, tapi tetaplah dalam koridor itu, maka hidup kita akan semakin diberkati oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan, agar hidup kami tetap tertuju kepada Allah. Engkau telah memberikan ketetapan dalam hidup kami, peraturan-peraturan dalam hidup kami, sehingga kami tetap menjaga kekudusan hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan tolong kami agar kami tetap boleh menjaga kekudusan hidup kami, dan kami tetap boleh memegang setiap peraturan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami, dan melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.